Kisah Orang Kudus. Hari ini, tanggal 4 Maret. 1. Santo Kasimirus, pengaku iman. Putra kedua Kasimir III, Raja Polandia dan Maharaja Lituania ini, lahir pada tahun 1461. Keluarganya tergolong saleh dan taat agama. Ibunya, Elizabeth dari Austria, mendidik dia menurut tata cara hidup kerajaan dan hidup Kristiani yang berlaku pada masa itu. Setelah menanjak remaja, pendidikannya diserahkan kepada Yohanes Longinus. Kasimirus berkembang dewasa menjadi seorang putra raja yang berhati mulia, murah hati, sopan dan ramah dalam pergaulan dengan sesamanya. Ia disenangi banyak orang, terutama teman-temannya sebaya. Kecuali itu, pendidikan itu berhasil menanamkan dalam dirinya sikap yang tepat dan terpuji tersemarakan dan kemewahan duniawi. Bahwasannya semua kemewahan dan hormat duniawi itu bersifat sia-sia dan bisa saja menjerumuskan manusia ke dalam keserakahan dan ingat diri. Sikap itu terbukti kebenarannya tatkala ia terlibat dalam suatu perkara politik yang terjadi di kerajaan Hongaria. Banyak bangsawan Hongaria tidak suka akan Matias, rajanya. Mereka datang kepada Kasimirus dan memohon kesediaannya untuk menjadi raja mereka. Kasimirus mengabulkan permohonan itu dan segera berangkat ke Hongaria. Mendengar hal itu, Raja Matias menyiapkan sepasukan prajurit untuk melawan kerajaan Polandia. Tetapi perang tidak terjadi karena campur tangan Paus. Dengan malu, Pangeran Kasimirus pulang ke Polandia. Peristiwa ini menyadarkan dirinya akan kesia-siaan hormat duniawi. Maka mulai saat itu ia meninggalkan cara hidupnya yang mewah dan kehormatan duniawi, lalu memusatkan perhatiannya pada doa, puasa dan tapa. Banyak waktunya dihabiskan untuk berdoa. Pagi-pagi sekali ia sudah berdiri di depan pintu gereja untuk mengikuti perayaan misa kudus dan mendengarkan khotbah. Ia juga lebih banyak memperhatikan kepentingan kaum kafir miskin dengan membagi-bagikan harta kekayaannya. Cinta kasih dan hormatnya kepada Bunda Maria sangat besar. Omni die hic Mariae, mengasihi Maria, kini dan selalu, adalah semboyannya. Semua usahanya untuk memusatkan diri pada doa, tapa dan puasa membuat dia menjadi seorang beriman yang saleh. Ia menjadi orang kesayangan warganya, terutama kaum miskin di kota itu. Ia meninggal dunia pada tanggal 4 Maret tahun 1484 karena penyakit sampar. 120 tahun kemudian, kuburnya di Katedral Wien dibuka kembali dan relikuinya dipindahkan ke sebuah kapela. Tubuhnya masih tampak utuh dan menyebarkan bau harum. Tulisan doanya, "Mengasihi Maria, kini dan selalu," masih terletak rapi di kepalanya. Hal ini menunjukkan bahwa devosinya kepada Maria merupakan suatu persembahan yang berkenan di hati Maria. 2. Santo Lucius, Paus dan Martir. Lucius memangku jabatan Paus menggantikan Paus Cornelius pada tanggal 25 Juni tahun 253. Ia diasingkan selama aksi penganiayaan umat Kristen di bawah pemerintahan Kaisar Galus, dan baru kembali ke Roma setelah Galus meninggal dunia. Ketika berada di Roma, ia menerima sepucuk surat dari Santo Cyprianus, uskup Kartago. Di dalamnya Cyprianus memuji keberanian Lucius untuk menghadapi aksi penganiayaan umat. Bersama Cyprianus, Lucius menggalakkan karya karyatif untuk orang-orang Kristen yang dipenjarakan. Bagi orang-orang ini,
Paus Lucius menetapkan bahwa setelah menerima pengampunan, mereka harus diberkati dan diperbaharui keanggotaannya dalam gereja. Lucius ditentang oleh Novatianus, seorang imam berkebangsaan Roma yang mengangkat dirinya sebagai paus tandingan selama masa kepemimpinan Paus Cornelius tahun 251 sampai 253. Novatianus menolak pengampunan kepada orang-orang Kristen yang murtad selama masa penganiayaan oleh Lucius. Pandangan Novatianus dianggap suatu bid'ah. Lucius meninggal dunia pada tanggal 5 Maret tahun 254. Jenazahnya dimakamkan di pekuburan para paus di Katakombe Santo Calixtus, di Jalan Appia. Santo Casimirus dan Santo Paus Lucius, doakanlah kami. Kak Carla Channel.